Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, it's me Riza Nindi Pitaloka and welcome to my YouTube channel. Sesuai dengan judul, hari ini kita akan belajar tentang konsep ilmu ekonomi atau konsep dasar ilmu ekonomi. Layaknya sebuah pondasi, konsep dasar ilmu ekonomi merupakan materi pertama yang akan kalian pelajari ketika ingin belajar ilmu ekonomi, baik di jenjang SMP, SMA, SMK, bahkan di jenjang perkuliahan. So, di dalam konsep dasar ilmu ekonomi ini, kalian akan dapat mengetahui apa itu ilmu ekonomi, mengapa harus belajar ilmu ekonomi, motifnya, prinsipnya, dan masih banyak lagi. But, for your information, di setiap video kita tidak akan langsung membahas semua materinya sekaligus, tetapi kita akan belajar secara bertahap. Bagaimana? Sudah penasaran kan? Langsung aja yuk kita belajar. Hari ini kita akan belajar mengenai konsep ilmu ekonomi. Nah, semoga dari pembelajaran kali ini akan membuka cakrawala kalian tentang ilmu ekonomi yang begitu indah. Loh Kak, kenapa sih kok bisa bilang ilmu ekonomi itu indah? Yaps, kan ini bisa bilang ilmu ekonomi itu indah karena ilmu ekonomi itu dekat dengan kehidupan kita. Saking dekatnya nih, sebenarnya kita tahu akan hal itu. Hanya saja dari segi teori, dari segi aplikasi, kita masih belum begitu mengetahuinya. Jadi sebenarnya banyak atau hampir semua aktivitas yang kita lakukan sehari-hari itu mengandung unsur ekonomi. Oke. Kak Nindi akan memberikan contoh agar kalian lebih paham nih. Contohnya sederhana saja. Kita sebagai manusia memiliki kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap harinya. Kebutuhan pokok ini adalah makanan. Kita sebagai manusia bahkan bisa makan 2-3 kali sehari kan. Tetapi manusia untuk bisa memperoleh makanan harus memiliki uang. Entah untuk membeli makanannya atau membeli bahan bakunya. Dan untuk bisa memperoleh atau memiliki uang, manusia harus bekerja. Yes. Manusia harus bekerja. Karena dengan bekerja, manusia akan memperoleh upah atau gaji. Upah atau gaji ini nantinya akan dialokasikan untuk membeli makanan. Nah, inilah proses atau perputaran atau siklus dari kehidupan manusia, dari mulai makan sampai memiliki uang, sampai bekerja dan memiliki upah dan balik lagi seperti ini. Ini adalah siklus yang menunjukkan bahwa manusia memiliki usaha untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi mungkin orang awam menganggap bahwa ilmu ekonomi itu sebatas dengan uang. Memang betul sih, uang itu termasuk dalam ilmu ekonomi, tetapi itu hanya sebagian saja, sebagian dari ilmu ekonomi. Karena ilmu ekonomi itu jauh lebih luas, jauh lebih banyak yang dibahas, seperti halnya pedagang, pasar, bank, APBN, APBD. Oke, kali ini jelaskan. Jadi ilmu ekonomi itu bukan lahir dari proses pemikiran ilmiah atau harus melakukan eksperimen-eksperimen di laboratorium gitu. Tetapi ilmu ekonomi itu lahir dari seperangkat cara manusia untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi belum diketahui siapa penemu pertama ilmu ekonomi. Tetapi tahan dulu. Pada tahun 1776, perkembangan ekonomi menjadi sebuah ilmu pengetahuan, di garis bawah ya. Ekonomi menjadi sebuah ilmu pengetahuan ditandai dengan terbitnya buku dari Adam Smith yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Will
of the nation. Jadi menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usaha untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa pandangan dari buku ini masih digunakan sampai sekarang. Dari zaman dulu sampai sekarang itu masih digunakan nih beberapa pandangan dari buku ini. Maka dari itu, oleh karena itu, Bapak Adam Smith ini dijuluki atau dikenal sebagai Bapak Ilmu Ekonomi. Nah, anak ekonomi harus paham nih, harus tahu bahwa Bapak Ilmu Ekonomi adalah Bapak Adam Smith. Kak, sebenarnya apa sih inti dari ilmu ekonomi? Nah, jadi inti dari ilmu ekonomi adalah cabang ilmu sosial yang fokus pada masalah bagaimana memuaskan kebutuhan manusia yang beragam. Oke, mengapa kita perlu belajar ilmu ekonomi? Nah, yang menjadi alasan mengapa kita perlu belajar ilmu ekonomi karena adanya masalah. Setiap ilmu apapun, lahir itu biasanya berangkat dari sebuah masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari di masyarakat, sehingga membutuhkan solusi, termasuk juga ilmu ekonomi. Nah, apa sih masalah yang muncul dalam masyarakat dulu sampai sekarang dalam bidang ekonomi? Oke, Kak Nindi akan mulai dengan kata kelangkaan atau scarcity, yaitu ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan dengan sumber daya yang ada. Kelangkaan yang seperti apa, Kak? Intinya yaitu kelangkaan yang membahas mengenai dua hal umum. Yang pertama, kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas. Yang kedua adalah alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Tetapi nih, for your information, yang perlu dipahami di sini adalah alat pemuas yang terbatas bukan berarti jumlahnya sedikit. Jadi bukan berarti alat pemuas kebutuhannya itu jumlahnya sedikit. Tetapi maksudnya adalah seberapa banyak alat pemuas yang ada, alat pemuas kebutuhan manusia yang ada, itu tidak akan bisa memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Jadi seberapa banyak pun alat pemuas kebutuhan yang ada, tetap tidak akan bisa memenuhi semua kebutuhan manusia yang tidak terbatas itu. Oleh karena itu, karena dua masalah ini nih, dua masalah yang kontradiktif nih, kebutuhan yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas, artinya manusia harus melakukan pilihan. Ya, manusia harus melakukan pilihan. Kenapa sih, Kak, harus melakukan pilihan? Kenapa kita tidak bisa mendapatkan semuanya yang kita mau? Ya, tidak bisa, karena alat pemuas kebutuhan yang kita miliki tidak mencukupi untuk bisa memiliki semuanya. Jadi kita harus memilih dari sekian banyak pilihan-pilihan yang ada. Pilihan-pilihan yang dilakukan oleh manusia nantinya akan muncul atau memunculkan sebuah skala prioritas, yaitu daftar kebutuhan manusia dari mulai yang paling penting, lumayan penting, sampai yang paling tidak penting. Oke, Kak Nindi akan memberikan contoh sederhananya. Contoh kali ini adalah berupa gambar. Kak Nindi yakin dari gambar tersebut kalian akan langsung memahami, akan langsung mengerti nih maksudnya. Di situ terlihat bahwa seseorang menginginkan sekali sebuah mobil, padahal yang mereka butuhkan adalah pakaian. Nah, dari sini nih dapat dilihat dan diharapkan nih seseorang yang sudah belajar ilmu ekonomi dapat melakukan pilihan-pilihan secara bijak. Pilihan-pilihan secara bijak dan bisa dapat memilih mana skala prioritasnya, mana yang memang harus diprioritaskan untuk bisa dipenuhi lebih awal dan mana yang masih bisa ditunda. Karena ilmu ekonomi kan sering disuruh untuk memilih dari sekian banyak pilihan, maka ilmu ekonomi disebut atau bisa dikenal sebagai ilmu memilih. Tetapi dari beberapa pilihan yang mereka pilih, mereka akan mendapatkan konsekuensi. Dan dalam ilmu ekonomi, konsekuensi itu disebut dengan biaya peluang, yaitu biaya yang dikorbankan untuk menggunakan sumber daya bagi tujuan tertentu. Oke, kita tarik nih dari awal. Masalah utama ilmu ekonomi adalah kelangkaan. Yes,
kelangkaan, yaitu ketidakseimbangan antara sumber daya yang tersedia dengan kebutuhan manusia yang beragam. Sehingga manusia harus melakukan pilihan-pilihan dari sekian banyak pilihan. Pilihan-pilihan tersebut memunculkan skala prioritas, yaitu daftar kebutuhan manusia dari yang mulai paling penting, lumayan penting, sampai dengan yang tidak penting. Dan dari pilihan-pilihan yang dipilihnya itu, manusia akan menerima konsekuensi. Konsekuensi ini dalam ilmu ekonomi disebut dengan biaya peluang. Cabang ilmu sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usaha untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas untuk memuaskan kebutuhannya yang beragam. Karena manusia menyadari bahwa kebutuhannya beragam, tetapi sumber daya yang tersedia terbatas. Dengan belajar ekonomi, manusia dapat memilih dengan bijak kebutuhan yang paling penting untuk dirinya dan sebisa mungkin tidak menghamburkan sumber daya yang ada. Sampai sini dulu belajarnya. Seru banget ya. Gimana nih? Sudah mulai kan terbuka cakrawalanya tentang ilmu ekonomi? Satu kalimat motivasi untuk menutup video ini. Jika ingin sukses, segera lakukan, segeralah mulai. Tidak perlu nanti, dan tidak perlu tapi. Terima kasih udah nonton videonya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.